Halo sahabat sehat. Kadang kita terlalu fokus pada kesehatan fisik, sampai lupa bahwa ada satu yang sama pentingnya, yaitu kesehatan jiwa. Mari kita simak sama-sama apa itu sehat jiwa. Sehat jiwa dapat diartikan di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Mari kita perdalam apa itu masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. ODMK atau orang dengan gangguan kejiwaan yaitu orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalani fungsi sebagai manusia. Nah, apa saja ya gangguan jiwa yang sering ditemukan di masyarakat? Yang pertama, gangguan cemas. Gangguan cemas adalah rasa khawatir yang berlebihan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan yang biasa dilakukan. Yang kedua, gangguan depresi. Gangguan depresi adalah perasaan sedih, murung, yang mendalam dan menetap lebih dari 2 minggu. Yang ketiga, orang dengan skizofrenia. Apakah sahabat sehat sering mendengar kata skizofrenia? Apa itu skizofrenia ya? Orang dengan skizofrenia merupakan gangguan jiwa kronis yang ditandai dengan terganggunya kemampuan menilai realita yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Orang dengan skizofrenia adalah seseorang yang mengalami perubahan perilaku, penurunan fungsi pekerjaan, sekolah, maupun dalam kehidupan sosialnya. Nah, apa saja sih gejala skizofrenia? Ayo kenali 3 gejala skizofrenia. Yang pertama, gejala positif. Gejala positif ini seperti mendengar suara, melihat bayangan, mencium bau tidak sedap, merasakan ketidaknyamanan, serta merasa rasa yang tidak enak. Gejala yang kedua yaitu gejala negatif. Gejala negatif seperti enggan bersosialisasi, emosi mendatar, kehilangan motivasi, serta tidak melakukan perawatan diri. Yang ketiga yaitu gejala kognitif. Hal ini meliputi konsentrasi yang berkurang, daya ingat yang terganggu, dan tidak mengetahui isi yang aktual. Sobat sehat, ada 3 faktor penyebab skizofrenia yang harus kamu ketahui loh. Yang pertama, faktor biologis, yaitu perubahan dopamin otak dan riwayat dalam keluarga. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu mengenai kepribadian seseorang. Yang ketiga, yaitu faktor sosial. Masalah-masalah yang berhubungan dengan orang di sekitar kita, misalnya keluarga, teman, saudara, atau kerabat lainnya. Yuk kita pelajari lebih dalam cara mengatasi masalah orang dengan skizofrenia dengan pendekatan menyeluruh. Dari aspek emosi dan psikologis, ODS juga memerlukan pengembangan kecerdasan melalui pendidikan yang sebaik mungkin. Pemahaman akan dampak skizofrenia terhadap pikiran dan perilaku akan membantu orang di sekitarnya untuk menghadapi ODS dan memperlakukannya dengan baik. Dari segi aspek sosial, yang perlu dipertahankan atau diperbaiki oleh ODS yaitu kemampuannya seperti merawat diri, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja, keterlibatan dalam kegiatan lingkungan, dan aktivitas harian. Dalam aspek fisik, perlu diperhatikan oleh ODS karena mencakup mengenai kesehatan umum, seperti kebiasaan makan, pembatasan konsumsi kopi, rokok, dan alkohol, pola tidur, latihan fisik seperti berolahraga, dan aktivitas ringan lainnya. Nah, sobat sehat, tahu tidak masalah apa saja yang dialami oleh orang dengan skizofrenia? Orang dengan skizofrenia memiliki masalah amarah yang tidak bisa terkontrol dengan ciri-ciri mengungkapkan kemarahan dengan kata-kata kasar, luapan emosi marah berlebih, bicara nada tinggi, mata melotot, tangan mengepal, merusak alat dan benda, dan perilaku ingin melukai orang lain. Saat amarah tidak terkontrol itu terjadi,
Yang ODS dapat lakukan yaitu relaksasi nafas dalam, hindari penyebab kemarahan, lakukan aktivitas fisik, lakukan kegiatan positif, dan minum obat yang teratur. Dan cara mengatasi bagi keluarga, pastikan keluarga bersikap tenang, menjaga jarak dengan ODS, bicara dengan nada yang lembut, ingatkan untuk mengontrol emosi, dan pantau jadwal obat. Masalah yang kedua yaitu halusinasi. Saat halusinasi itu datang, cara mengatasi bagi ODS yaitu dengan menghardik diri sendiri, bercakap-cakap, lakukan kegiatan harian secara terjadwal, dan minum obat yang teratur. Dan cara mengatasi bagi keluarga, tidak membantah dan tidak mendukung, temani bercakap-cakap saat ODS meminta bantuan, berikan pujian setelah latihan mengontrol, dan ingatkan untuk latihan sesuai jadwal. Masalah yang ketiga yaitu harga diri rendah. Hal ini seperti tidak percaya diri, malu, minder, dan merasa dirinya tidak berguna. Saat hal itu datang, cara mengatasi bagi ODS, yang pertama, ingatlah kembali semua yang pernah dilakukan dan membuat rasa bangga pada diri sendiri. Yang kedua, catat semua hal positif dan kemampuan yang dimiliki sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, bicarakan tentang hal-hal positif yang dimiliki ODS. Yang keempat, ingatkan tentang hal positif yang masih bisa dilakukan. Yang kelima, beri kesempatan untuk mengerjakan aktivitas untuk membantu meningkatkan harga diri ODS. Yang keenam, berikan pujian untuk hal positif yang telah dilakukan dan lakukanlah afirmasi secara terjadwal. Cara mengatasi harga diri rendah bagi keluarga. Yang pertama, bicarakan hal-hal positif yang dimiliki ODS. Yang kedua, ingatkan tentang hal-hal positif yang masih bisa dilakukan. Yang ketiga, beri kesempatan untuk mengerjakan aktivitas untuk membantu meningkatkan harga diri ODS. Yang keempat, berikan pujian untuk hal positif yang telah dilakukan. Yang kelima, komunikasi yang sifatnya membangun dan tidak mengkritik terlalu tajam. Yang keenam, ingatkan untuk melakukan kegiatan harian yang telah diajarkan. Yang ketujuh, ingatkan dan pantau jadwal minum obat dan kontrol teratur. Masalah yang keempat yaitu kurangnya perawatan diri. Hal ini dapat dilihat dengan ciri-ciri penurunan kemampuan merawat diri dalam hal menjaga kebersihan diri, berdandan, makan dan minum, kebersihan eliminasi seperti buang air kecil dan buang air besar. Yang perlu ODS lakukan untuk mengatasi masalah kurangnya perawatan diri. Yang pertama, patuhi saran keluarga untuk merawat diri. Yang kedua, ikuti langkah-langkah perawatan diri yang telah diajarkan. Yang ketiga, lakukan dengan alat atau perlengkapan yang sesuai, frekuensi yang tepat, dan lakukan dengan cara yang benar. Lakukanlah kegiatan kebersihan diri dan berdandan seperti mengganti pakaian setiap hari, menyisir rambut, memotong kuku, berhias, bercukur, dan tidak lupa untuk mandi sehari 2 kali. Agar mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, maka ODS perlu memenuhi kebutuhan harian seperti makan dan minum. Selalu biasakan buang air besar atau buang air kecil pada tempatnya. Bersihkan diri dengan benar, siram WC hingga bersih, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Dan yang harus dilakukan oleh keluarga, yang pertama, sediakan alat untuk perawatan diri, mulai dari kebersihan diri, makan dan minum, eliminasi, dan berdandan. Yang kedua, bimbing untuk merawat diri sesuai dengan masalah mandi, masalah menyikat gigi, masalah berpakaian, masalah buang air besar dan buang air kecil, serta makan dan minum. Yang ketiga, beri pujian atas setiap usaha yang dilakukan ODS. Beri apresiasi yang baik agar selalu memotivasi ODS untuk melakukan kegiatan positif selanjutnya. Tahukah kamu mengapa keluarga selalu dilibatkan dalam penanganan orang dengan skizofrenia? Karena peran keluarga sangat penting untuk dapat hidup berdamai dengan penderita skizofrenia.
dan menghapus stigma negatif terhadap penderitanya, agar penderita skizofrenia tidak dijauhi atau dikucilkan oleh lingkungan maupun di keluarganya sendiri, serta dalam upaya penyembuhan orang dengan skizofrenia. Orang dengan skizofrenia yang terkontrol dan stabil mampu berkarya dan berguna bagi orang lain di sekitarnya. Sebagai keluarga yang saling menyayangi, sikap seperti inilah yang dilakukan keluarga yang dapat membantu orang dengan skizofrenia saat di rumah. Yang pertama, mengakui bahwa suara yang didengar ODS itu memang ada, namun orang lain tidak bisa mendengarnya seperti dirinya. Yang kedua, mengatakan bahwa mungkin saja ada orang lain pendapatnya tidak sama dengan dia, tapi bukan berarti tidak percaya padanya. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap bersahabat, mengajaknya bicara dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Yang keempat, menghargai pikirannya dan tidak berusaha membantahnya. Yang kelima, berbicara dengan lemah lembut dan coba mengalihkan pembicaraan atau mengajaknya beraktivitas. Keluarga juga harus melakukan tindakan nyata seperti aktif mencari informasi yang akurat tentang skizofrenia, gejala-gejalanya, dan kemungkinan perjalanan penyakitnya. Yang kedua, tidak saling menyalahkan sesama anggota keluarga. Yang ketiga, memiliki harapan yang realistis terhadap ODS, memiliki selera humor, dan menjaga keharmonisan keluarga. Yang keempat, berbagi informasi dengan sesama. Yang kelima, membantu menumbuhkan sikap terhadap ODS seperti melibatkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang keenam, memahami dan menerima kondisi ODS dengan tidak mengucilkan atau tidak membalas tutur kata kasar ODS dengan kekerasan. Dan yang terakhir, merujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Oke sahabat sehat, mari kita wujudkan sehat jiwa bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jaga pikiran, jaga perasaan, dan jaga hubungan dengan sesama. Karena sehat jiwa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia.